Yo, kembali lagi bersama gue di Gua Review Channel. Oke, gimana kabar kalian semua? Video ini tayang ketika kalian sudah melaksanakan buka puasa bersama, sudah melaksanakan sholat tarawih, sudah melaksanakan tadarus Al-Quran. Jadi, nonton video ini akan menjadi refreshing buat kalian semua. Oke, kali ini gue akan kembali mereaction ya. Kali ini di bulan Ramadan gue akan mengusahakan tidak membuat konten video reaction TikTok yang aneh-aneh, enggak ya, yang berbau unsur gitu, enggak ya. Jadi yang biasa-biasa aja lah, lucu-lucu ataupun yang cute-cute, romantis-romantis, tapi yang tidak ada bau-bau unsur saranya gitu, unsur pornonya gitu ya. Oke, tapi sebelum itu gue minta kepada lo semua yang ingin menonton video gue untuk memberikan uang jasa syuting dengan cara like dan berkomentar. Dan buat lo semua yang belum subscribe channel gue minta kepada lo semua untuk subscribe channel gue dengan aktifkan tombol loncengnya agar apa? Agar ketika gue update video ada notif di HP semua gitu. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke, apa ini? Energi kali nih. Oh, gue nggak tahu ya ini masuk kategori Thailand daerah ataupun memang sekedar perayaan-perayaan doang sih, gue belum tahu pasti ya. Jadi kayak ini sih ada di daerah-daerah Indonesia bagian itu ya, Indonesia Timur ya. Kalau nggak NTT, kalau nggak Papua, kalau nggak Sulawesi ya, antara itu. Soalnya backsoundnya juga gitu cuy, lagu-lagu daerah sana seperti itu. Tapi yang gue bikin penasaran tuh kenapa Lakski-Lakskinya itu kok offset gitu ya. Nggak semua ya, tapi ada satu ikonik yang offset ya. Laki ikonik yang offset. Offset tuh gimana? Offset ya nggak sewajarnya gitu ya. Energiknya tuh berlebihan gitu loh. Jadi energiknya cowok yang berlebihan tuh bahkan menyerupai energiknya cewek jadinya. Ya tadi lu udah lihat sendiri lah ya. Oh, lagi nih. Kalau yang ini yang di zoom tuh bagian ceweknya ya, cuman kita bisa fokus ke dua cowok yang di antara cewek itu. Gue nggak tahu banget ya, gue nggak maksud ingin menghina ataupun menjudge tuh enggak ya, cuman gue sedikit eh, sedikit ngerasa nggak terlalu pas sama cowok yang misalkan gimana ya, mimik wajahnya tuh kayak dibuat buat kayak feminim gitu ya. Contohnya kayak video yang kayak gini tuh, gimana ya, gue gue memperagakan pun susah jadi gini gitu, susah. Intinya seperti itu. Kalau lu nonton ya, lu udah kan nonton ya gitu, udah nonton di reaction gue ya, karakternya cowok-cowok yang kayak gitu tuh feminim, ekspresi wajah feminimisnya tuh kental banget gitu ya. Dan secara karakteristik, secara kepribadian pun kayak kalau nggak salah ya memang apa namanya, di kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Soalnya gue juga pernah ya waktu masih SMP dulu ada cowok yang kulitnya putih banget, bahkan cewek-cewek yang pada umumnya pun kalah kuningnya tuh ya, bening-bening, kuning-kuning bening gitulah ya. Terus bibirnya merah merona, wajahnya feminim padahal itu cowok. Dan kepribadiannya pun nggak kayak cowok pada umumnya gitu cuy. Gue nggak menjudge, tapi memang ada karakter seperti itu, cowok karakter seperti itu memang ada seperti itu ya. Dan yang bikin gue ilfeel tuh kalau di VT ini tuh gerakannya gitu. Gue ilfeel nih sama gerakannya. Kenapa sih cowok harus seperti itu? Padahal cowok-cowok di sekitarnya tuh ya nggak segitunya banget gitu kan ya. Ya tapi ya mungkin memang udah karakternya juga, udah kepribadiannya juga gitu ya. Dan mungkin juga memang ekspresif
dalam acara tersebut dia sangat ekspresif, jadi gerakannya pun sampai oversight gitu ya. Ada. Nanti ya gue cari tahu, tapi gue mau nonton selesaiin dulu ini video-video yang udah gue scroll. Ini lagi nih, sama nih, tuh yang cowok pakai baju dengan motif love merah. Ya, pantengin tuh, mimik wajahnya tuh seperti itu. Nah, padahal yang cowok lainnya pun gerakannya pun wajar gitu ya, gerakannya pun nggak sefeminim itu, gerakannya ya gitu juga biasa gitu ya. Cuman memang ada di sebagian karakter cowok yang seperti feminin, seperti yang itu tadi, wajahnya udah kelihatan feminim, bibirnya merah. Kalau gua juga bibir gua merah ya, tapi nggak merah-merah yang merona seperti itu, tapi merah wajar gitu ya. Dan kalau yang cowok-cowok feminim tuh memang wajahnya bersih, bening, bibirnya merona, dan postur tubuhnya pun gemulai gitu ya. Postur tubuhnya gemulai. Kita juga harus mewajarkan ya, kita punya kelemahan, orang lain punya kelemahan, dan juga Tuhan yang Maha Esa itu maha segalanya, bisa membuat apapun. Bahkan karakter cowok bisa berbeda-beda setiap karakter cowok itu kan ya. Jadi ya nikmatin aja. Oke. Lagi, kalau yang ini, oh shit man. Ini jadi rasanya tuh, gitu. Ini yang lebih bikin gua ilfil lagi, kenapa pakai baju model kayak gitu, ya? Kenapa harus pakai baju model kayak gitu? Lu cowok, men. Lu cowok, gerakan lu feminim energik banget gitu ya. Dan ekspresi lu juga feminim gitu. Kenapa lu aduh. Yang bikin gue ilfil tuh bajunya, jadi merambahnya tuh kemana-mana gini. Udah. Tapi ya mau gimana lagi ya udahlah ya. Gue juga nggak bisa memastikan gitu kan, nggak bisa memastikan kalau suatu saat keluarga gue atau apapun mengalami hal yang sama. Jadi ya introspeksi diri ya, gue juga punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan. Tapi setidaknya jangan dibuat seilfil gitulah ya. Kita sama-sama punya kelemahan ya, tapi jangan dibikin kelemahan itu membuat orang lain ilfil gitu ya. Kalau bisa kelemahan itu ditonjolkan sebagai bentuk peningkatan kekuatan gitulah ya. Ada-ada aja. Ini juga sama. Tuh, yang baju kuning ya, cowok yang di barisan belakang baju kuning, sama, bajunya tanggung. Aduh, gerakan kepalanya. Oh. Yang tambah, kenapa menyingkap rambut kayak cewek gitu ya? Gitu, kenapa? Biasa aja nyingkap rambut ya kayak gini, udah nggak usah perlu. Aduh. Tapi kalau gua nilai sih sebenarnya nggak semuanya di kehidupan nyata tuh kayak gitu ya. Cuman mungkin memang di acara seperti itu, musiknya seperti itu, kebawa suasananya gitu. Mungkin ya. Oh, perasaan nih cowok keluar terus nih di segala macam acara. Keluar terus. Udah penampilannya feminim pula. Ya, gerakannya feminim, bajunya apa sih gue nyebutnya kayak gitu tuh, baju apa lah ya. Gue tuh kudet cuy, beneran. Kudet tuh tapi gue tahu itu baju model kayak gitu tuh baju yang seharusnya buat cewek gitu ya, kalau secara fashion ya. Tapi kenapa cowok yang make gitu? Aduh, gue kasih gitu kali lo ya. Oh lagi ini, mungkin ini salah satu kelanjutannya. Oh, waduh. Ini saking hebohnya, saking energinya yang cowok yang gerakannya energi kemulai feminisme itu,
diikutin sama energiknya mbak-mbak hijaber gitu ya, mbak-mbak hijaber yang sebelahnya. Udah gerakannya ikut energik tuh, gara-gara sampingnya juga energik mungkin ya. Aduh. Coba-coba kita lihat lah ya, kita cari tahu itu gerakan apa. Soalnya tadi kalau nggak salah di video yang keberapa ya, ada yang komen tuh itu Lulo. Coba gue cari ya, Lulo. Cari ya. Kita buka di tab yang baru. Apa itu Lulo? Searching. Tari Malulo atau Lulo merupakan salah satu jenis kesenian tari dari Sulawesi Tenggara. Oh kan, benar, dari daerah Sulawesi. Tarian ini berasal dari suku Tolaki di Kabupaten Konawe yang sampai saat ini masih melestarikan tari Malulo sebagai tarian persahabatan. Oh gitu. Jadi ini tuh karakteristik jenis tarian khas daerah yang diadakan untuk acara persahabatan gitu ya. Mungkin acara pernikahan ya, acara pernikahan. Sedangkan anak-anak muda yang di situ yang menghadiri pernikahan tuh di malam harinya ngadain tari persahabatan gitu ya. Kayaknya seperti itu. Nah, oke, dari searching yang udah gua searching ini, gua jadi maksud gua tuh bukan memang nggak ada maksud terhadap unsur kebudayaannya ya. Gua hanya menilai karakteristik personalitas seseorang aja, tapi gua nggak pernah menyangkut pautkan ini tarian Malulu ini seperti ini negatif, enggak ya. Tapi gua suka sih kayak gitu, bergandengan tangan gitu ya, terus gerakan kanan kiri ya, itu mencerminkan tarian persahabatan banget gitu cuy. Cuman yang nggak sebegitunya banget gitu ya, cowok kok sampai gerakannya energik feminisme seperti itu, ya enggak lah ya. Cowok ya harus jadi cowok gerakannya, nggak usah sampai energik feminim seperti itu lah ya. Sekian dari gue, terima kasih, ciao.